Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mujibu da'wat, al-qail fi muhkamil ayatil bayinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, al-qail huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan, di mana kita dapat kembali melaksanakan ibadah puasa di tahun ini dan dapat menghidupkan malam-malam ibadah puasa kita dengan sholat tarawih berjamaah dan membaca Al-Quran serta ibadah-ibadah yang lainnya. Ini semua berkat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut, dan jikalau engkau kufur, maka sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bulan Ramadan ini adalah bulan spesial. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya, atau berpesan lewat sebuah sabdanya, lau azinallahu lis-samawati wal arda an tatakallama la basyarata anna man shoma ramadhana bil jannah. Sekiranya kalau Allah memberi izin bagi langit dan bumi untuk berbicara, niscaya mereka akan memberi kabar bahwa siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah karunia yang sangat besar bagi umat Islam khususnya, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa saja yang berpuasa dengan imanan wahtisaban, semata-mata mengharapkan, yakin kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan keberuntungan bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lewat menjalankan ibadah puasa. Tapi tidak semua orang yang berpuasa itu bisa beruntung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita bertanya, adakah orang yang tidak beruntung dengan ibadah puasanya di bulan Ramadan? Ada. Di antaranya orang yang tidak beruntung dengan ibadah puasanya di bulan Ramadan adalah mereka yang pertama adalah mereka yang tidak mengerjakan sholat atau meninggalkan sholat. Mereka yang meninggalkan sholat di bulan puasa, tapi ia puasa, maka ibadah puasanya akan tidak bisa dia terima pahalanya, atau tidak memberi keuntungan bagi dia dalam mengerjakan ibadah puasa. Karena apa? Awwalu yuhasabu alal insan yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti
adalah amal ibadah solat. Jadi seorang yang menjalankan ibadah puasa tapi tidak mengerjakan ibadah solat, maka dia tidak akan menerima, tidak akan menerima pahala ibadah puasanya. Contohnya saja seperti ada di dunia ini adalah seperti kita menabung di sebuah bank, suatu bank dengan nilai uang yang begitu banyak. Ketika kita sudah tabung dan ketika kita mau menikmati uang tabungan kita itu, tapi kita tidak memiliki yang namanya buku tabungan ketika dimintakan oleh mereka yang melayani nasabah tersebut, maka begitulah orang tersebut tidak bisa menikmati uang yang dia simpan karena tidak memiliki buku tabungannya, atau mereka tidak mempunyai, atau mereka mempunyai buku rekening dan uang simpanan tapi tidak mengetahui atau kehilangan daripada ATM-nya, atau dia punya password hilang, maka dia tidak dapat menikmati daripada uang yang disimpan. Begitulah perumpamaannya ketika dia pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah yang banyak. Ketika sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, ini ibadahmu, ini amal ibadahmu, ini pahalanya, tapi mana passwordnya? Maka ketika kita tidak memiliki passwordnya berupa amal ibadah solat, maka kita tidak dapat menikmati amal ibadah tersebut. Begitulah perumpamaan daripada orang yang berpuasa tapi tidak mengerjakan ibadah solat. Yang kedua, mereka yang tidak beruntung di akhirat dalam mengerjakan ibadah puasa adalah mereka yang mengikuti atau melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, atau mereka yang tidak dapat menahan diri dari mengerjakan kemaksiatan di bulan Ramadan. Karena sejatinya puasa itu bukan hanya menahan dari lapar dan dahaga saja. Hakikat daripada puasa itu adalah kita dapat menahan diri kita dari melakukan kemaksiatan, dapat menahan mata kita dari melihat sesuatu yang dilarang, menahan ucapan kita daripada berkata-kata yang sia-sia. Jadi orang yang tidak menerima kebaikan dari puasa ini adalah orang yang bermaksiat di bulan Ramadan ini. Perumpamaannya dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, orang yang melakukan kemaksiatan di bulan puasa yang mana tidak menerima daripada amal ibadahnya, pahalanya adalah perumpamaannya seperti dia memiliki sebuah buah. Setiap dia melakukan kebaikan atau dia melakukan sebuah dosa di bulan puasa ini, maka diirislah isi buah tersebut. Dia melakukan dosa lagi, maka diirislah pahala buah tersebut. Melakukan dosa lagi berkali-kali, maka diiris, dan terakhir ketemu dia punya biji buah. Akhirnya apa yang bisa didapat dari pahala kebaikan dari melakukan dosa ketika dia berpuasa di bulan Ramadan? Seorang sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Iza sumta falyasum sam'aka wa basaraka." Kalau engkau berpuasa, maka puasakanlah kau punya telinga, kau puasakanlah kau punya pendengaran. Anil maharimi, dari apa? Dari yang diharamkan oleh Subhanahu wa ta'ala.
dari kemaksiatan, ya. Jadi itulah hakikat puasa, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi lebih daripada itu, menahan diri daripada perkara dosa yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, atau menghilangkan amal ibadah atau pahala puasa tersebut. Wa kun sakinatun wada azal jari, maka tinggalkanlah daripada bulan puasa tersebut mengganggu atau menyakiti tetangga kita, ya. Wal yakun sakinatun wa waqar, biarlah mereka itu dapat melaksanakan apa? Ibadahnya dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi ini memberikan pengertian kepada kita, ketika kita berpuasa jangan sampai kita menyakiti orang, jangan tangan kita ini, ya, menyebabkan orang terjerumus kepada kemaksiatan. Dan wal yakun sauma wala takun sauma yaumika wa sauma fatrika sawa, jangan jadikan hari-hari puasamu dan hari engkau berbuka tidak berpuasa itu tidak ada bedanya, sama. Maka kita sebagai seorang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, hendaklah kita menjalankan ibadah sepuasa itu dengan sebaik-baiknya. Kita perhatikan diri kita dalam melaksanakan ibadah puasa lewat ibadah puasa yang sehakikat-hakikatnya itu dengan melaksanakan ibadah sholat, dan juga menjauhi dari maksiat-maksiat atau perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan ini. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini besar pahalanya. Setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi kami sendiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.